Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita diperjumpakan lagi setelah hampir 2 bulan ya kita libur. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita pagi ini insyaallah. Kita tentu saja sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa nikmat dari Allah adalah titipan. Maka karena itu titipan, pasti pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pastikan kita punya pertanggungjawaban yang baik sehingga kita dipantaskan oleh Allah di yaumil akhir masuk surganya insya Allah. Syukur by definisi adalah mengkonversi setiap nikmat yang Allah titipkan menjadi bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun nikmat harus terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu kita diciptakan dalam rangka untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi apapun bentuk nikmat yang kita terima hari ini harus menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan nikmat kemudian tidak tegak ibadah karenanya. Ingat-ingat Allah berfirman dalam Quran surah Al-Infitor bahwa Allah berfirman tentang satu hal yang menjadi kita merasa malu kalau tidak bersyukur kepadanya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ini sebenarnya ayat ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada yaumil akhir, orang kafir. Tapi manfaatnya bisa diambil untuk seluruhnya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menghalangi kalian untuk tidak bersyukur kepadaku? Ini pernyataan yang membuat kita berpikir, apa yang membuat kalian itu kok jadi susah untuk bersyukur kepadaku? Padahal aku sudah karim kepada kalian. Dulu saya pernah gambarkan ke kalian, ada di antara seorang jamaah sakit 6 bulan terakhir, kemudian ketika menjelang meninggal di rumah sakit ya. Kemudian 10 hari terakhir ketika dokter menyampaikan bahwa ini angka harapan hidupnya sudah terlalu kecil, maka keluarga memutuskan untuk dibawa pulang ke rumah, tapi harus bawa oksigen, karena nafasnya sudah sulit. Maka 1 botol oksigen itu, mohon maaf saya masih agak gerok ini, karena bulan Syawal kemarin agak over Pak. Sehari rata-rata sudah 3 kali kegiatan kajian, jadinya masih ke bawah sampai sekarang. Jadi beliau ini pulang ke rumah dengan syarat bawa botol oksigen 120.000 per botol, bisa dipakai dalam jangka waktu 4 jam. Berarti dalam sehari semalam dia memakai 6 botol. Kalau dikonversi dalam bentuk uang berarti 120.000 kali 6, 720.000 sehari semalam. Kita kalau mau bayar oksigen itu segitu itu, Bapak Ibu semuanya, 720.000. Beliau sebelum meninggal pakai 10 hari, berarti 7,2 juta hanya dalam waktu 10 hari. Maka dikatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa sih yang menghalangi kalian untuk bersyukur kepadaku? Dipanggil adzan nggak berangkat, disuruh sedekah susah, disuruh zikir susah, suruh salat malam susah, salat duha susah, dan sebagainya. Padahal saya Allah sudah sangat baik kepada kalian. Coba kalau setiap bulan kita dapat tagihan, ini loh tagihanmu oksigen bulan ini berapa? Coba kalau 10 hari aja 7,2 juta, berarti sebulan berapa? Banyak. Itu belum hidungnya, belum urat-urat di dalam hidung, belum jantungnya, belum darahnya, sedemikian besar. Maka dengan lihat di ayat itu dikatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ini juz 30 ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kita fasawwaka, yaitu dalam kondisi yang sempurna, fa'adala, dan seimbang. Ini tafsirnya mengatakan bahwa semua yang Allah ciptakan itu punya manfaat dan fungsinya masing-masing. Tangan dia bergerak, jari-jari bergerak, mata bisa melihat. Ini sesungguhnya sesuatu yang dari dalam diri kita sudah harus sangat kita syukuri. Maka lihat di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 21,
surat ke-51 ayat 21. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah tidak kalian perhatikan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu kalau kita teliti, kita perhatikan sungguh-sungguh sebagaimana perintah Allah, maka semuanya membuat kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur, karena Allah itu karim, Allah itu udah baik banget. Kadang-kadang kita mohon maaf nih, masih proses penyembuhan ini. Jadi kadang-kadang kita mau bersyukur itu buat syarat. Saya mau bersyukur jika anak saya diterima kuliah, jika saya punya penghasilan sekian, jika kita bikin syarat. Nah kalau ingatkan, subhanallah. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah, kita diberikan taufik oleh Allah berupa kemampuan kita bersyukur kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Halaman pertama di dalam Quran surah Al-Imran itu menunjuk kepada kita untuk betul-betul kalau sudah dapat nikmat bisa ngaji, ya Allah tetapkan bisa terus istiqomah. Sungguh sangat menyedihkan orang yang tadinya istiqomah kemudian berubah menjadi tidak istiqomah. Maka di antara doa yang terbanyak Rasulullah sampaikan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar kita terus di jalan yang lurus insyaallah. Jadi gerok itu rasanya gatal Bapak Ibu di tenggorok. Makanya kalau bicara itu rasanya kayak dikelitiki itu loh. Subhanallah, makanya dengan yang tidak gerak bersyukur kepada Allah. Saya tugasnya bicara, ujian di tenggorok itu luar biasa. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur nih. Dan saya ucapkan Sugeng Riyadi baru panggil pertama kali kalau ngaturakan Sugeng Riyadi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim qul amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa seperti itu 6 bulan ke depan Bapak Ibu. 6 bulan ke depan kita minta kepada Allah diterima ya Allah yang kemarin di Ramadan. Kemudian nanti bulan ke-7 kita berdoa Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan lagi di tahun berikutnya. Itu yang sangat kita inginkan. Pagi ini insya Allah kita membahas tentang Idul Adha. Tentu saja membahas Idul Adha itu panjang di Masjid Lain itu 4 kali pertemuan. Sekarang sudah mulai. Kalau di Masjid Lain itu pekanan jadinya sampai kepada fikihnya sampai selesai. Nah kita di sini saya membahas tentang masalah pengantaranya dulu yang terkait dengan akidahnya. Teknisnya fikihnya nanti jangan bisa pelajari sambil jalan. Sekarang banyak informasi yang didapat untuk masalah fikihnya. Saya ingin mengajak kepada panjenengan masalah tauhidnya. Jadi apa sih yang sebenarnya kita harapkan dengan kedatangan Idul Adha kepada kita? Barusan saya tadi pengajian kebetulan diunduh oleh orang yang mau berangkat haji. Pagi tadi pada subuh yang ada ibu-ibu 2 orang hajian jamaah. Ya. Jadi tadi membahas tentang itu, tentang bekal haji. Bekal haji. Nah kita yang tidak berhaji tentu saja harus bisa mengambil manfaat atas ketentuan waktu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu ketentuan tentang masalah haji mabrurah. Supaya dapat mabrur maka jangan rafats, jangan fusuk, jangan jidal. Kita yang ditinggal juga begitu, jangan rafat. Rafat tahu nggih? Rafat itu kalimat-kalimat atau perbuatan yang berbau pornografi. Kalimat-kalimat jelek itu rafat. Makanya kalau orang hajian kok masih begitu kalimatnya, perbuatannya. Makanya kalau hajian sebaiknya nggak usah bawa HP lah. Ketika lagi ikhram nggak usah bawa HP. Khawatir kena rafat. Fusuk itu perbuatan maksiat. Jidal itu bertengkar.
Asal yang 3 syarat ini dipenuhi, insya Allah mudah-mudahan yang lain dipenuhi juga rukun-rukunnya, insya Allah mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Tadi kebetulan yang tindak itu udah sepuh, tapi pendampingnya alhamdulillah ke bawah jadi haji karena mendampingi ibunya. Beruntung banget ya. Sebenarnya antriannya masih panjang, tapi beliau jadi berangkat sekarang juga, masya Allah. Nah itu kan ditentukan waktunya nih, bahwa hajian ditentukan waktunya. Maka kita yang di Indonesia memanfaatkan keberkahan atas waktu. Nanti tanggal hari Arafah misalnya, atau secara umum, secara umum maka memang kita sudah di bulan yang bulan haram, bulan hurum. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang jadi bulan hurum. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Sekarang kita ada di bulan Dzulqa'dah. Jadi sekarang bulan hurum, Bapak Ibu semuanya, ingat-ingat nggih. Bulan hurum artinya apa? Bulan yang jikalau kita berbuat baik berlipat-lipat pahala, jikalau berbuat elek ya berlipat-lipat dosanya. Maka hati-hati. Nih, hati-hati di bulan ini, 3 bulan ini, jangan sampai kita berbuat hal yang membahayakan diri kita. Subhanallah. Subhanallah. Nah, untuk Idul Adha, nanti dengan buka sejarahnya mulai dari Quran surah As-Saffat 83. Ini kita bicara tentang tauhid sebenarnya agar kita mendapatkan manfaat besar dari Idul Adha ini. Ini buka Quran surah As-Saffat 83. Itu kisah yang mulai kisahnya Ibrahim alaihissalam sampai kemudian beliau diperintahkan untuk berkurban. Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya Nuh alaihissalam. Coba jangan perhatikan. Ibrahim alaihissalam secara kenabian lebih afdol karena yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman cuma 2. Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Dialah Khalilur Rahman, yang lain tidak. Tapi dalam ayat ini dikatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk golongannya Nuh. Artinya apa? Nuh juga punya keutamaan. Sesungguhnya Ibrahim itu golongannya Nuh. Berarti agamanya kayak Nuh. Maksudnya apa? Ada beberapa tafsiran terkait dengan ini. Ibrahim mengikuti langkah-langkah Nuh dalam dakwah. Jangan tahu Nuh alaihissalam itu 950 tahun dakwah siang malam. Dan jenengan tahu Nuh alaihissalam itu kalau dakwah yang didakwahi begini. Pripun coba? Saya datang ke sini jenengan pripun coba? Umur beliau sekitar 1400 tahunan nih. Siang dan malam berdakwah. Maka di antara doa yang mengerikan adalah doanya Nabi Nuh ketika akhirnya minta dibinasakan. Bukan karena Nuh putus asa. Bukan karena Nuh alaihissalam putus asa. Tapi karena memang Allah dengan informasi kepada Nuh alaihissalam sudah tidak ada lagi yang hendak beriman. Maka setiap orang lahir di zaman Nabi Nuh itu pasti akan menjadi orang kafir. Itu. Makanya kemudian ada doa minta dibinasakan. Tersisa di dalam bahtaranya Nuh saja. Maka dikatakan Nuh alaihissalam itu Abul Basar yang kedua. Adalah bapak manusia yang kedua. Karena sebelum Nuh sampai Adam semuanya hilang. Semuanya hilang. Ada orang bertanya, "Ku sedunia apa?" Nggih. Dalilnya mengatakan begitu. Mosok sih? Nggih. Nah, kita pahamnya paham dalil kan? Kadang-kadang orang ada dengan logikanya sendiri. Oh, tuh banjir sak dunia raya, terserah Gusti Allah. Allah buat Allah apa yang sulit. Jadi sekali lagi, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ibrahim mengikuti langkah-langkah Nuh, sama-sama menyeru kepada tauhid. Perjuangan Nuh alaihissalam adalah bagaimana membuat orang-orang bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah. Dan memang ini adalah tugas utama dari setiap nabi. Quran surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Diutus kepada masing-masing kaum seorang utusan, seorang rasul. Tugasnya apa? Agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Jadi jenengan ngaji seperti ini, intisarinya itu supaya jenengan taat kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Kemudian jenengan berakhlak mulia. 2. Jadi visi misinya Nabi Muhammad SAW diutus 2 ini. Bagaimana orang bertauhid kepada Allah dan orang berakhlak yang mulia.
Kemudian mengapa Ibrahim dikatakan si'atihila Ibrahim? Mengapa dikatakan golongannya Nuh alaihissalam? Karena tingkat kesabarannya begitu. Ibrahim alaihissalam itu sangat sabar. Bayangkan sing ditentangi bapaknya dewe, kaumnya, bapaknya sendiri itu pemahat patung. Nggak kebayang kan? Jenengan punya ayah itu pusatnya kesirikan itu pribun, beratnya luar biasa. Maka kesabaran itu luar biasa. Nah di ayat 84 dikatakan ijja'a rabbahu biqalbin salim. Nah ini dengan pegangin ini. Dan ingatlah ketika ada Ibrahim datang kepada Robnya dengan hati yang suci. Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ini yang kita ingin Bapak Ibu semuanya. Jenengan duduk seperti ini, jenengan ngaji, jenengan berilmu, jenengan melaksanakan ibadah, agar nanti ketika kembali kepada Allah biqalbin salim, hati yang suci. Adapun maksud hati yang suci, tentu yang pertama suci dari kesyirikan secara umum, baik syirik akbar maupun syirik kecil. Kemudian suci dari penyakit hati secara umum. Penyakit hati itu biasanya karena mengikuti langkah-langkah setan. Quran surah An-Nur ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan pernah sekali-kali ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi khutuwatis syaiton, barang siapa yang nekat mengikuti langkah-langkah setan, diundang sholat orang angkat, konsultako moh. Yang maksiat-maksiat gelem. Mari katakan wa may yattabi khutuwatis syaiton, barang siapa yang sengaja-sengaja nekat mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah setan itu hanya dua yang diajarkan jenengan, yaitu perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Fahsya itu perbuatan yang terkadang merugikan diri sendiri. Orang sering mengatakan di bawah perut, perzinahan, kecil-kecil cilik itu. Mungkar itu perbuatan yang dia merugikan orang lain pula, menipu, korupsi dan lain sebagainya. Sesungguhnya cara tercepat masuk neraka jahanam yaitu perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itulah perbuatan setan begitu. Makanya dalam Quran surah Yusuf dikatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh yang sangat nyata. Nyata piye Ustaz rakyat kok? Iya, Allah menyampaikan nyata. Maksudnya efek yang kita terima itu luar biasa. Bulan Ramadan kemarin Rasulullah bisa berapa? Tentang bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Di tengah-tengah hati dikatakan apa? Wasyufidatis syayatin. Setan itu dicek kalian di Gusti Allah. Bos-bosnya. Kroco-kroco masih dilepas kata para ulama. Jadi faktor yang membuat kita bermaksiat ada dua, dari dalam dan dari luar. Tapi setan dipegang ini. Nah begitu masuk Syawal sudah nggak lagi. Maka peringatan An-Nur 21 ini menjadi penting. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan itu mengajak perbuatan keji dan mungkar. Kemudian jangan lihat ayatnya. Wala fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalau bukan karena kasih sayang dari Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, maka mazaka minkum min ahadin abadan, kata Allah. Nggak mungkin ada satupun panjenengan, walaupun dengan pinter, dengan profesor, dengan sudah ngaji seperti apapun, nggak akan ada yang bisa lepas dari perbuatan keji dan mungkar itu kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Kemudian di ayat dikatakan walakinallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah tuh pilih di antara panjenengan orang-orang yang disucikan. Maka kita itu ingin jadi orang itu, jadi orang yang disucikan oleh Allah itu, sehingga hati kita menjadi qalbin salim. Ayat 84 Quran surah As-Saff mengatakan ijja'a rabbahu biqalbin salim. Dan ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan hati yang salim, dengan hati yang suci. Coba perhatikan Bapak Ibu semuanya. Saya ngajak jenengan ngaji tenanan, berpikir tenanan ya. Ayat semisal ini itu jenengan bisa lihat di dalam Quran surah Asy-Syu'ara mulai ayat 69. Sejarah panjang sampai akhirnya ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci.
Sekali lagi kita bicara tentang Idul Adha nih, karena kisah Idul Adha kisahnya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Maka supaya kita bisa mendapatkan manfaat atas hal besar ini, Idul Adha ini, pelajarilah hal yang melatar belakangi. Ini penting. Sebagian menerangkan langsung ke hari-harinya gitu. Saya termasuk yang mencoba untuk mengajak jenengan melihat hal yang jauh lebih penting dari itu. Kalau hari-harinya kan mudah kok. Iya, Pak Sumarti tuku wedhus apa tuku kambing wis nyembelih ya wis pinter. Ngene Bang nggih. Fikihnya jenengan bisa belajar dari banyak hal. Tanya jawab seputar korban. 1 2 3 kan sudah ada jawabannya semua insyaallah. Makanya saya ngajak jenengan untuk masalah akidahnya gitu. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 69 misalnya nih, "Watslu 'alaihim naba Ibrahim." Terangkanlah kepada orang-orang tentang kisahnya Ibrahim alaihissalam. Id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kepada kamu, apa yang kalian sembah? Apa yang kamu sembah? Coba jangan perhatikan, ini kalimat besar nih. Kita tuh ngaji sampai ke Madinah, sampai ke Yaman, sampai kemana-mana sebenarnya ngaji persoalan ini, membetulkan bagian ini. Membetulkan bagian siapa tuh yang sesungguhnya benar-benar kita sembah, kita berserah kepadanya, kita memohon kepadanya, meminta kepadanya, kepada ini loh yang kita pelajari sebenarnya. Dan kita pulang dengan bekal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-71 dikatakan qalu na'budu asnaman. Jadi mereka terang-terangan saya itu menyembah berhala. Bapak mengatakan kami itu menyembah berhala. Dan kami akifin itu, dan kami taat menyembah. Banyak, jadi perhatikan. Ketika ditanya apa yang kalian sembah, saya menyembah berhala. Dan ketahuilah Ibrahim, kami itu taat banget, tekun ibadah. Jadi orang menyembah berhala saja tekun, ibu-ibu. Subhanallah. Subhanallah. Coba kita tuh alhamdulillah nih dikasih oleh Allah hidayah Islam. Kemudian dikatakan Ibrahim mengatakan, "Qala hal yasma'unakum ittada'un?" Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Diajak mikir bapaknya. Menurut jenengan Pak, apa yo sing tok pahat kuwi ketika berdoa kepadanya kemudian dia dengar? Kira-kira krungu mboten? Saya yakin dia pun sadar sepenuhnya orang krungu niku. Mboten mireng, nggih. Kemudian dikatakan atau mereka memberi manfaat atau mudarat kepadamu, bisakah yang kalian sembah itu memberikan manfaat atau mencelakaimu? Isopo kok. Subhanallah. Jadi langkah-langkah setan tadi yang disebut di dalam Quran surah An-Nur 21 itu, di antaranya setan itu menghiasi sesuatu yang maksiat menjadi indah. Termasuk di dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih banyak nih. Bayangkan albir artinya apa? Albir itu artinya apa? Kebaikan, birrul walidain, kebajikan. Sekarang bir jadi nama apa? Minuman. Gitu? Bir itu minuman kan? Minuman elek apa api? Elek. Bahasa Arab itu bir itu artinya api men. Itu bir dalam bahasa Arab. Saking pengennya setan mengelabui manusia, Arab ngomong ngangin, minum sing elek api. Lan iku pripun coba? Coba, bir itu artinya kebajikan. Mereka ingin supaya orang yang mengatakan itu minuman baik, maka minuman itu dikatakan al-bir, bir. Subhanallah. Jadi antara hobi, langkah-langkah setan adalah membuat yang buruk jadi baik di mata manusia. Subhanallah. Riba. Haram betul. Al-Baqarah 275 mengatakan jelas haram, jelas. Ini tidak mengatakan jangan yang masih di dalamnya minta ampun sama Allah. Saya adalah orang yang hijrah. Saya orang yang dulu juga pelaku riba, bahkan saya termasuk pusatnya. Tiap hari ngurusi. Subhanallah. Bayangin berapa besar dosa saya. Setiap orang yang di rumah sama saya, semuanya saya masukkan ke bank. Saya yang ngurus semuanya. Selain KTP, mereka KPR semuanya lewat saya ngurus semuanya. Dosanya Pak Wahid itu piro semua. Nek saya di kafarah ya patut. Kemudian total hijrah, miskin sekarang. Subhanallah. Susah luar biasa. Tapi ada keberkahan di dalam. Yang susah dimengerti. Allah tuh berjanji, Allah tuh pasti menghasilkan riba, wa yurbi sedekah, pasti akan
meramaikan sedekah pasti, karena satu-satunya solusi untuk melawan riba ya cuma sedekah, wakaf. Kalau perdagangan berjalan, kemudian wakaf atau sedekah berjalan, pasti riba mati. Ini sebenarnya asatid semuanya tahu ini, cuma implementasinya masih butuh perjuangan panjang gitu. Kita tuh sebenarnya tahu solusinya. Okay. Membangun kesadaran kepada kaum muslimin untuk sadar bahwa kalau dititipi uang itu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Ini yang susah. Bapak Ibu semuanya, saya hari Ahad kemarin diundang satu grup namanya Al Khair Community. Ini baru pertama kali. Saya kebetulan ngisi di salah satu perusahaannya suaminya. Kemudian istrinya tuh sakit keras ceritanya, dioperasi berkali-kali gagal, akhirnya dokter mengatakan menyerah. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia cuma zikir pagi, zikir petang, gak pernah putus. Masya Allah, diangkat penyakitnya. Ini ketuanya ini, cerita ke saya ketika nyambut. Kemudian dia mengatakan, sejak hari itu Ustaz, saya tuh berniat pengen berbuat baik. Kebetulan wong sugih, sekumpulan orang-orang kaya ini. Maka buatlah grup Al Khair Community. Moco Quran werung iso. Bayangin, mereka berkumpul cuma baca sholawat, baca zikir pun. Seperti itu aja. Baca Quran aja belum berani. Makanya ini bikin program untuk belajar tahsin sama istri, alhamdulillah. Ini ibu-ibu sama suaminya, masya Allah, datang semua. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang baru sadar Islam saja langsung berbuat. Dia kumpulin dana untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah itu loh. Sampai kemana tadi sampai ke situ akhirnya. Jadi persoalan kesucian. Apakah mereka bisa mendengarmu ketika kamu berdoa, atau memberikan manfaat, atau memberikan madorot? Di ayat 73-nya ya. Di ayat 74 dikatakan mereka menjawab tidak. Tetapi kami mendapati nenek moyang kami berbuat begitu. Ya enggak? Banyak nggak hari ini orang-orang yang kalau ibadah halah dewe bapakku ya kaya ngono kuwi kok. Gawe-gawe anyar-anyaran meneh kowe. Kan begitu. Ya enggak? Seperti itu yang kita hadapi ini. Dan orang takut loh Bapak Ibu, meninggalkan kebiasaan seperti itu takut. Saya itu Bapak Ibu, menghilangkan sesajen ya, di sebuah tempat. Sekarang alhamdulillah udah enggak lagi. Itu butuh waktu lama. Karena takut sama orang tua mereka. Untungnya salah satu yang menjadi penggerak nih, ditanya, ya nggak sesajen orang gitu Pak. Sama mbahnya ditanya ketika kalian ada kematian, kamu yang sesajen apa orang gitu aja. Ya dibicarakan 3 bulan, habis itu ya selesai. Gitu. Kemudian di ayat 75 dikatakan, dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kita tahu ya, ada sejarah bahwa orang bikin Tuhan dari bahan yang bisa dimakan. Ketika lapar, Tuhannya dipotol dimakan. Coba, subhanallah ya. Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu dan nenek moyangmu terdahulu, sesungguhnya mereka itu adalah musuhku. Lain halnya Tuhan pemelihara semesta alam. Jadi Ibrahim memberikan pernyataan, declare bahwa mereka itu adalah semua musuhku. Dialah Allah yang telah menciptakanku, maka dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Jadi ini Ibrahim alaihissalam itu diusir sama bapaknya. Kowe kok ngeyek banget tuh karo sesembahanku, kowe lu mau tau wae lah, pergi dari hadapanku. Sakit hati mboten coba. Makanya dikatakan tadi masuk golongannya Nuh alaihissalam. Diusir bapaknya sendiri. Loro mboten kira-kira jenengan. Nek diusir wong liya kono, diusir bapake dhewe. Niku luar biasa ya. Makanya Ibrahim alaihissalam itu perjuangannya luar biasa. Kata Ibrahim alaihissalam, dia pula yang memberiku makan dan minum. Pernyataan jelas, kebutuhan kita hidup, makan dan minum. Kita tahu yang kasih makan dan minum kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku sakit, nah ini penting. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Wa idza marid fahuwa yasfin. Ini doa yang banyak saya doakan kepada Allah. Jadi ketika saya merasa tidak nyaman, saya pakai doanya Ibrahim ini, ya Allah, jikalau saya sakit, fahuwa yasfin, Engkau yang menyembuhkanku. Ini kita itu sering kan merasakan tidak nyaman badan. Ini loh Ibrahim alaihissalam, orang yang tauhidnya mantap. Ya Allah, jikalau aku sakit, saya tahu ya Allah, Engkau itu yang menyembuhkanku.
Masya Allah, Masya Allah. Coba jangan nanti kalau sakit rasain doa itu. Doanya Nabi Ayub alaihissalam di dalam Quran surah Al-Anbiya 83 nih. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi kemarin itu Bapak Ibu, saya itu sempat merasakan ketakutan. Saya itu geringgingin tangan kanan sampai ke kaki sebelah kanan. Pikiran manusia tuh jangan-jangan stroke. Pikirannya kan gitu. Geringgingin kok kabeh. Itu berhari-hari ini Bapak Ibu. Ya Allah. Sampai saya bilang sama istrinya, ono popo karo aku, anak-anak dididik yo. Sudah sampai seperti itu saya mikirnya gitu. Karena kalau udah nggak bisa bergerak terus bagaimana? Maka saya mengingat kisahnya Ibrahim alaihissalam ini. Faidah marid, kalau saya sakit ya Allah, saya tahu Engkau yang menyembuhkanku. Demikian juga ketika Ayub alaihissalam sakit, doanya apa? Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi kan tahu ya, Ayub alaihissalam berdoa tahun keberapa? Ayub alaihissalam disuruh berdoa itu tahun ke-18 di dalam kondisi menderita. Istrinya bilang, Mas, sorot bahasa sekarang, Mas, bok jenengan yuk berdoa dengan Nabi, masa sih nggak berdoa? Ini kalau disembuhkan sama Allah. Apa jawaban Ayub alaihissalam? Kita tuh penak berapa lama? 70 tahun. Hidup nyaman 70 tahun. Jangan tahu, Ayub alaihissalam itu sugih, anaknya api-api, soleh-soleh kabeh, ya kan? Nggak ada kekurangan lah. Kemudian kita enak berapa lama, istri itu 70 tahun. Kita susah berapa lama? 18 tahun. Kata Ayub alaihissalam, malu saya berdoa kepada Allah sekarang. Bayangin, coba jangan perhatikan orang-orang yang fokusnya kepada nikmat, bahkan sakit 18 tahun pun masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akhirnya Ayub alaihissalam berdoa? Karena dengan lihat di sejarahnya ini, ada desas-desus di masyarakat bahwa hello Ayub itu tuh dihukum karena dosa-dosa. Nah, ini persoalan kenabian. Masa Nabi dianggap berbuat dosa? Maka kemudian dia angkat tangan. Doanya apa? Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Pendek tuh doa Nabi itu. Jawamiul kalim. Kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Anni massani yadur, ya Allah telah datang kesusahan kepadaku. Telah tersentuh saya oleh kesusahan. Wa anta arhamur rahimin. Dan setahu saya Engkaulah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Simpel doanya itu. Gini mungkin. Itu pula yang saya minta kepada Allah ketika sakit. Amin. Masaliyatu wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau sakit begitu nih Bapak Ibu, kita minta kepada Allah saja. Saya termasuk orang yang takut mengkonsumsi obat nih. Walaupun saya orang teknik kimia, tapi suruh mengkonsumsi obat itu malah takutnya luar biasa. Makanya saya hampir-hampir nggak pernah. Kalau nggak kepeksa banget paracetamol we orang. Kemudian di ayat 81 dikatakan waladhi, yang dialah yang mematikanku, suma yuhyin, dan dia pula yang akan menghidupkanku. Di ayat 82 ini As-Su'ara ya. Yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku dan pada hari pembalasan. Dialah Allah yang aku tuh sangat ingin dia mengampuni dosa-dosaku pada waktu nanti di hari pembalasan. Kemudian di ayat 83 dikatakan Rabbi habli, wahai Tuhanku berikanlah kepadaku hukum, maksudnya ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi ini penting ya, di antara doa kita adalah minta hikmah, minta ilmu kepada Allah. Di antara bentuk pengabulannya jadi duduk seperti ini. Ini kalau bukan karena rahmat dari Allah nggak bisa Bapak Ibu. Bayangin, saya itu ngajar di sebuah tempat, yang di situ tuh banyak dokter-dokternya, ilmu umum, dokter fisika dan sebagainya. Tapi masya Allah mereka tuh diberikan oleh orang mau duduk di majelis. Itu kalau bukan karena dari Allah sulit. Orang itu kadang-kadang kalau udah dokter itu merasa tinggi dan sulit untuk menerima ilmu. Walaupun ilmunya bidang lain sebenarnya ya, subhanallah. Tapi masya Allah di tempat itu tuh masya Allah, yang dulunya katanya susah luar biasa, ngundang ustadz sopo-sopo mesti didebat, mesti diusir. Datang sekali habis itu nggak boleh lagi datang. Datang sekali nggak boleh datang. Alhamdulillah Allah kasihkan karunia, saya di situ udah 1 tahun lebih. Alhamdulillah. Jadi saya mengajak mereka untuk berpikir betul, untuk berpikir betul.
Maka di sini Ibrahim juga memberikan contoh pada kita. Ya Allah, saya minta hikmah, minta ilmu, dan pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Ini penting gitu Bapak Ibu. Jangan punya teman soleh itu penting banget, penting banget. Kalau jangan lihat tafsir ihdinas siratal mustaqim dalam Quran surah An-Nisa 69, maka dikatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, mereka itu sebaik-baik teman. Jadi kalau jangan pengen menuju surga di dunia itu punya teman-teman soleh. Rasulullah menyebut, jika engkau ingin mengetahui agama seseorang, lihatlah temannya, dengan siapa dia berteman. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Maka kita pilihkan kepada anak-anak kita juga teman yang soleh. Keliru milih konco, bubar. Demi Allah, keliru milih konco, wong wis tuwa bubar. Orang udah umur 60 tahun ngangkring, we pendak dino tekan jam 1 niku pripun? Subuh embuh. Wah, ini kan bahayanya luar biasa ya. Kemudian setelah berdoa, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terbukti hari ini kita juga membicarakan Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Di ayat 86 dikatakan, ampunilah ayahku sehingga dia termasuk orang yang sesat. Ini dilarang oleh Allah pada akhirnya ya. Ketika sudah jelas kesesatannya, maka kita nggak boleh mendoakan walaupun kerabat kita. Kalau saudara kita meninggal dalam kondisi kafir, maka kita tidak boleh mendoakan. Demikian Ibrahim, saking sayangnya mendoakan orang tuanya minta ampun, tapi akhirnya dilarang. Ya. Kemudian ampunilah ayahku sesungguhnya termasuk orang yang sesat. Subhanallah, ya, saking sayangnya. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini kalimat ini yang penting. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat dan berguna harta dan anak-anak. Ya. Jadi dengan yang sekarang bela-belain harta dan anak-anak, nanti akan ada di saatnya jangan tuh nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nah, di ayat 89 inilah yang saya katakan semisal dengan yang jadi pembahasan kita, yaitu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita di ayat 84 dari As-Saffat. Bahwa di As-Saffat dikatakan ja'a rabbahu biqalbin salim, dan ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan hati yang bersih. Jangan lihat nih, pondasi yang Allah tanam untuk orang yang hendak mendapatkan ujian yang sangat besar terkait Idul Adha. Karena nanti kan disuruh nyembelih Ismail toh alaihissalam. Itu begini loh Bapak Ibu. Makanya ngaji yang benar itu akidah ditanam betul. Sehingga jenengan berkebutuhan dengan sholat, berkebutuhan dengan doa. Kalau jenengan dihantam fikih dulu, biasanya orang aku kok diperintah-perintah, wah itu kon iki, nah, ini kan jadi masalah. Sifat manusia itu kecenderungannya memberontak. Makanya satu orang ulama mengatakan, kalian itu hamba. Kita mengucapkan di dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Dan saya itu hamba. Ya, nama lainnya ya budak Bapak Ibu. Kita itu dalam tanda kutip budaknya Allah, yang diperintah-perintah oleh Allah. Ada orang mengatakan, saya mau berlari nggak mau jadi budaknya Allah. Ketahuilah, kalau kita nggak mau jadi budaknya Allah, kita jadi budak setan. Gini apa nggih? Konsolat orang gelem, ya malah dolan. Jadi budaknya setan, subhanallah. Subhanallah. Kemudian di ayat 85 Quran As-Saffat 85 dikatakan idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kamu sembah itu? Di dalam surat Maryam dikatakan penegasan tentang ini. Apa sing tok sembah iso weruh? Apa sing tok sembah iso membantumu? Nah, dari sini kemudian ayah menjawab, kamu benci sama Tuhan-Tuhanku. Maka aku pun akan merajammu. Bapaknya ngancem, itu tahu dirajam nih, dirajam itu lempari batu. Jenengan diancem bapaknya jenengan, kayak macam-macam tak lempari batu loh. Subhanallah. Makanya dikatakan Ibrahim itu golongannya Nuh, sabarnya tuh luar biasa. Subhanallah, sabarnya luar biasa. Dan setelah itu kita tahu Ibrahim diusir oleh ayahnya. Nanti jangan lihat kisah tentang ini, jangan bisa lihat dia di dalam Quran surah Maryam mulai ayat 42. Ini waktunya terbatas jadi nggak saya bahas dalam 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Kisah tentang ini, tentang
As-Saffat 85. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita tuh sebenarnya kurang waktu. Jenengan tuh di rumah kurang waktu. Adanya kalau kita mau belajar tuh kurang waktu. Anak saya tuh tahu, saya tuh saking eman-emannya waktu olahraga pun di dalam rumah saya itu. Jadi saya itu olahraga, jalan di dalam rumah gini. Katanya kalau orang tua kan harus sehat kakinya, gitu. Jadi udah tua belum? 35 tahun menurut agama sudah tua loh ya. Jadi kan terus tua kabeh gitu kan. Saya tuh ngukur gini. Bolak-balik ini 20 meter. Saya pengen jalan sekilo ya tinggal dikalikan aja. Oh, bolak-balik ini 5 berarti 100 meter gitu. Sambil apa? Sambil saya ngapalin. Dengerin ucapan syekh atau dengerin Quran gitu. Saking iman-imannya waktu. Saking iman-imannya waktu. Ya demikianlah yang Ibrahim contohkan kepada kita. Kemudian di ayat 86 dikatakan, "Aifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Maksudnya ngaten. Jadi lihat nih. Ayat 86 As-Saffat maksudnya, apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Jangan baca tafsirnya. Ngaten. Janjane yang namanya kesirikan itu semuanya kedustaan. Kesirikan itu semuanya berangkat dari kedustaan. Ada orang mengatakan pohon itu loh bisa ini dan itu, kedustaan bukan itu? Kedustaan ya. Pohon itu loh gede itu, maka dia bisa ini dan itu kedustaan bukan? Kedustaan itu kebohongan Bapak Ibu. Mau menang kono kok. Subhanallah. Karena dihiasi oleh setan. Bayangkan Bapak Ibu, setan itu menghiasi dengan kalimat subhat yang kadang-kadang masuk akal di kita. Mungkin jenengan berpikir, jenengan kan tidak, tapi ada orang yang sampai dikubur. Ya Allah, di kuburan nangis-nangis Bapak Ibu. Lebih khusyuk di kuburan itu di masjid. Di masjid dia sholat cepat rampung. Di kuburan ya Allah, ya Allah. Tahu nggak subhatnya setan apa? Coba jangan baca di kisah-kisah subhat itu. Mereka mengatakan, "Peki wong elek, peki sholat pera bener, peki mabuk apa itu loh wali fulan." Jadi di dalam kubur itu orang soleh. Kalau kamu berdoa lewat dia mudah, lewat ngelek, deket ke sana. Kalau jenengan pemabuk, yakin jenengan kena subhat itu. Oh yo, aku kono kuwi yo. Masih dengan orang lewat orang kaya begitu. Subhanallah. Kisahnya Sulaiman alaihissalam ketika menyadarkan Bilqis dan kaumnya. Dikabarkan ada sebuah tempat yang jane pinter Bilqis niku, tapi menyembah kepada apa? Matahari. Ini lihat tafsirnya itu. Di situ dikatakan tentang subhatnya kepada Bilqis mengapa menyembah matahari. Dikatakan oleh setan kepada dia, dibisikin, "Tuh loh matahari membuat terang benderang. Ini orang matahari peteng. Itu loh matahari kalau zaman sekarang bisa menghidupkan klorofil sehingga tumbuh-tumbuhan. Kalau nggak ada matahari mana bisa tumbuh? Sehingga dibuat subhat, dialah sumber kehidupan. Maka disembah Bapak Ibu semuanya." Subhanallah. Ini janjinya iblis ya. Janjinya iblis. Iblis berkata, "Qala Robbi." Dia berkata kepada Rabbnya, "Bima agwaitani," kata iblis, "karena engkau telah menyesatkanku. La uzayyina lahum fil ard, la ubiyannahum ajmain." Maka aku akan hiasi seluruh yang maksiat di muka bumi dengan yang indah-indah, dan aku akan sesatkan seluruhnya. Bayangin, janjinya iblis di depan Allah itu seluruhnya. Sebagaimana sering saya sampaikan ke jenengan, orang nggak ada urusan, iblis itu nggak ada belas kasih. Orang udah tua, udah jalan aja susah. Saya pernah ceritakan ke jenengan ya. Saya punya jamaah supir taksi. Waktu muda supir taksi. Sambil kuliah di UNY. Beliau cerita, saya itu dulu punya pelanggan Ustadz. Umurnya 70 tahun lewat, melakui wisangel. Kemana? Diantar kemana ibu-ibu? Ke Sarkem, pesen 3 wanita dibawa ke hotel. Bayangin, wong syarat mati. Ini kalau jenengan sambung dengan ayat ini nih. La ubiyannahum ajmain, kata iblis. Pokoknya semuanya saya sesatkan. Dia nggak mengatakan ala wis tua paling mati dewe. Enggak begitu. Muda tua semuanya berniat disesatkan, dan terbukti hari ini. 9 miliar penduduk bumi, yang muslim berapa persen? Yang muslim yang benar-benar lurus, nggak kena bid'ah, berapa persen? Yang murni betul Islamnya, sing murni, sing rajin tenan ibadahnya, berapa persen? Sedikit sekali Bapak Ibu semuanya.
Maka betapa pentingnya kita ngaji kayak gini untuk saling mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Aifkan alihatan tunali turidun, apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sembahan selain Allah? Jadi semua yang terakhir dengan selain pasti adalah kebohongan. Kemudian disebutkan, apakah yang menciptakan sama dengan yang diciptakan? Kita harusnya berpikirkan Bapak Ibu, yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Seandainya ada dua yang menciptakan, kita sembah dua-duanya. Tapi yang menciptakan cuma satu, dia cuma Allah saja yang bisa menciptakan. Bayangkan orang menyembah Nabi, mudah sebenarnya kan? Kenapa menyembah Nabi? Nabi kan diciptakan. Kalau menyembah kepada yang menciptakan, maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang memberikan rezeki, dia yang mengatur, dia yang mengurus. Dialah yang berhak disembah. Jadi kisah Ibrahim ini itu sangat mengajarkan kepada kita ke masalah tauhid. Mereka mengambil sembahan selain Allah yang tidak bisa apa-apa, bahkan mereka diciptakan. Syirik itu mengada-ada. Di waktu COVID kemarin ada ramai di YouTube, nek pengen mari COVID pasang gambar wali fulan. Lah wali fulan itu pas loro COVID yang rumah sakit sih. Coba. Orang yang dipasang gambarnya itu pas loro yang rumah sakit. Lah kok dipasang jarene mari niku pripun dan masuk akal di sebagian orang. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Kita diajak berpikir oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat 87 dikatakan, "Fama dzannukum bi rabbil alamin?" Maka bagaimana pendapatmu tentang Tuhan semesta alam? Apakah kalian tidak takut Allah akan timpakan binasa? Ya. Lalu dia Ibrahim memandang sekilas ke arah bintang-bintang. Nah, di bagian ini jangan perhatikan, ya. Ketika Ibrahim dikatakan fanadoro nadoratan fin nujum. Jadi Ibrahim itu melihat begini ke bintang-bintang. Kemudian dia mengatakan fa ini sakim. Saya itu sakit. Ini isim fa'il. Jadi kalimat ini itu menunjuk saya sedang atau akan. Fa'il sakim. Saya sedang sakit atau akan sakit. Inilah yang dianggap kedustaan atau kebohongan Ibrahim yang pertama. Padahal bukan kebohongan. Ini namanya tauriyah dalam bahasa agama. Tauriyah itu kalimat benar, tapi supaya dimengerti keliru untuk menyelamatkan diri. Ini boleh dilakukan, tapi kalau kondisi terdesak atau sangat terdesak, secara asal nggak boleh. Kisahnya Ibrahim itu begitu, ya. Ibrahim alaihissalam diajak oleh orang-orang ikut perayaan acara kesyirikan. Maka dia kemudian menengok ke atas, ya, ke bintang-bintang. Nanti tafsirnya ada dua. Kemudian mengatakan fa ini sakim, saya itu sakit, sedang sakit atau akan sakit. Jadi sekali lagi Ibrahim alaihissalam itu pernah tauriyah itu 3 kali. Ini yang membuat nanti kalau kita semua kan akan datang Ibrahim nanti di yaumil akhir untuk minta syafaat, ya. Maka Ibrahim mengatakan saya nggak bisa, saya pernah berbohong. Salah satunya ini, ya. Salah satunya ini. 2 berbohong karena Allah, 1 berbohong karena syarah. Berbohong pertama ini ketika mengatakan saya sakit. Berbohong kedua nanti ketika dia habis mecahin berhala kecil-kecil itu, dia bilang takono karo sing gede nek iso ngomong. Kan bener kan itu? Takono karo sing gede nek dia iso ngomong, ndak iso ngomong kok. Nek iso ngomong lah dia cerita maksudnya. Paham? Paham enggak? Ini bohong yang kedua nih, maksudnya kedustaan yang kedua. Yang ketiga ketika dia berjalan sama Sarah di Mesir, kemudian hanya dia dan Sarah saja yang Islam. Padahal di situ rajanya sukanya golek wong itu ayu. Tahu kisahnya nggih? Tahu nggak kisahnya? Nggih. Kemudian dia bilang kepada istrinya, "Engko nek ditakoni, kamu ukhti, kamu tuh saudari saya ya. Jangan bilang istri, kalau bilang ini saya dibunuh." Gitu, nggih. Ini bohong yang ketiga ini. Kayak gitu aja. Ibrahim alaihissalam sudah sangat takut kepada Allah. Kita bohong gampang banget kita itu. Bukan tahu ya, bohong beneran. Subhanallah. Subhanallah. Bismillah.
Jam berapa ini Pak? Saya sampai jam berapa Pak? Santai nih, kan udah lama enggak. Jadi saya selesaikan sampai 103 insya Allah biar jenengan dapat manfaatnya. Jadi tafsir dari ayat ini maksudnya adalah ketika mengatakan fa ini sakim sakit, itu trik dari Ibrahim alaihissalam untuk tidak ikut acara mereka. Paham Bapak Ibu? Nek jenengan diajak acara sirikan bingung nolak piye ora kepenak piye kelompokku ora penak nih. Salah satunya ini saya fa ini sakim. Ini kalimat yang menunjuk saya sedang atau akan. Walaupun jenengan enggak sakit, kan jenengan akan sakit suatu ketika nanti. Gini apa nggih? Berarti jenengan ngapusi mboten? Mboten ngapusi wong ya jenengan ya pasti akan merasakan sakit suatu ketika nanti pasti kan. Maksudnya itu maksudnya. Tapi dimengerti oleh yang dengar lah gelar saiki. Jadi surah sambil acara wela. Akhirnya betul Ibrahim enggak berangkat. Dan ini letih dari Ibrahim AS supaya dia ditinggalin sendirian di kampungnya sementara yang lain pergi. Supaya apa? Karena dia punya janji. Ketika nanti kalian pergi semua, saya akan bikin makar dengan Tuhan. Ini janji Ibrahim AS. Ini jangan tiru nih. Jangan tiru ya. Tiru jangan digaplah. Ya berabri. Jangan bubar ya. Jangan tuduh Ibrahim AS. Tentu saja di dalam dakwah banyak prosesnya gitu. Tapi kasus Ibrahim memang tauhidnya memang luar biasa. Gitu. Dulu pernah gitu, ada orang buat sajen di Jawa Timur gitu. Akhirnya nasibnya gimana tuh itu? Dihukum buatan. Tapi kan ibu saya Indonesia Raya kan itu. Mungkin dia niru Ibrahim alaihissalam mungkin karena apa ini? Subhanallah. Tapi ya salah cara seperti itu gitu. Tidak hikmah. Fakola ini sakin. Gitu. Ketika dia melihat ke atas, gitu, sebagian tafsir ngatain. Orang-orang di zaman itu masih percaya terhadap hal-hal bintang itu bisa bikin masalah buat saya. Makanya gini, melihat bintang. Berarti kalau loro, koro-koro bintang jadi loro. Nah, itu. Tapi ini tidak disepakati oleh sebagian ulama. Yang disepakati adalah melihat ke atas, maksudnya menunjukkan berpikir, bicaranya saya bisa menghindari acara itu. Dan saya punya kesempatan untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, subhanallah. Ini kan cerita kita waktu masih SD tuh ini. Diceritakan ulang. Bosan buatan? Bosan buatan? Enggak bosan. Cerita kayak gini itu enggak buat kita bosan insya Allah. Karena ada hikmah besar yang kita dapatkan. Dan ini saya tidak sedang mengajarkan dengan tauriah ya. Tapi kalau terpaksa banget bisa dilakukan. Untuk selamat akidahnya terutama. Abu Bakar As-Siddiq ketika boncengin Rasulullah, bukan boncengin, Rasulullah di depan gitu. Ketika hijrah, ditanya tuh, Abu Bakar kan udah terkenal, Abu Bakar wajahnya di mana-mana udah kenal, Rasulullah belum. Abu Bakar ditanya, Abu Bakar itu siapa? Coba nek orang tahu ya jujur, iki Rasulullah, dipateni. Gini apa nggih? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Kalimatnya, ini adalah penunjuk jalanku. Ngapusi mboten niku. Orang menerimanya kan, penunjuk jalan. Zaman dulu biasa, Rasulullah pun menunjuk seseorang untuk penunjuk jalan. Abdullah bin Uraikid salah satu penunjuk jalannya Rasulullah, ya kan? Nah ketika Abu Bakar bersama Rasulullah tanya, "Wis apa kowe sing ngarepmu?" "Iki penunjuk jalanku." "Oh ya wis." Sudah. Maksud Abu Bakar As-Siddiq penunjuk jalan menuju surga. Maksudnya paham, Bapak Ibu? Bohong bukan? Kan nggak bohong toh, tapi diterima oleh orang penunjuk jalan-jalan menuju ke Madinah kan gitu. Paham ya? Nah, jadi tauriah dalam beberapa kasus itu dibolehkan. jenengan punya uang banyak. Disilihi wong sing jenengan cetok iki wong jahat. Jenengan tahu betul track record ini orang jahat. Ini jenengan wong ngapian ora kepenaan. Jenengan dilihat duitnya yo ono. Arep nolak ora iso. Jenengan begini, pada dasarnya seorang muslim, saya pribadi kalau punya uang dipinjam ya udah selesai. Saya tuh berkali-kali seperti itu. Saya pernah dipinjami orang 275 juta. Atau lebih tepatnya, aku butuh duit, butuhmu piro, sekian, aku oleh sakmene. Itu pernah saya sarankan semua, 275 juta. Enggak pakai 2.000, karena asalnya saya sulit untuk menolak kayak gitu. Pernah juga 41 juta. Nih. Pak Wahid, saya punya bola ini, lah butuhnya piro, sekian, 41 juta. Enggak kembali sampai hari ini. Jenengan tahu nih, orang ini begitu, jenengan tahu. Tapi jenengan duit.
Pak Sumardi pada kebutuhan. Jadi kan tahu saya nggak benar Pak Sumardi. Jadi kan punya uang 1 miliar. Pak saya mau dipinjami 100 Pak. Pripun jenengan Pak. Ini ya Abu Bakar As ngajarin di sini. Jadi kan boleh tahu ya. Aku kira duit iki lho. Iki ora ono duitnya. Ning kene sing ora ono maksud ning ATM. Paham? Paham? Itu bahasa yang bisa kita gunakan kalau menghindari hal-hal yang sangat fatal, khususnya masalah akidah. Jadi saya tidak mengajarkan dengan seperti itu. Asalnya kita tuh orang Islam itu jelas, tegas apa adanya. Ya, tapi kadang-kadang satu waktu memang dibutuhkan seperti itu. Ya. Kemudian di ayat 90 dikatakan fatawallau anhu mudbirin. Mereka lalu berpaling darinya seraya meninggalkannya. Nah, jadi berhasil ya. Triknya Ibrahim AS berhasil, orang-orang pada pergi, ya. Kemudian farogo ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Nah, ini lucu nih. Kemudian bergegaslah Ibrahim ke Tuhan-tuhannya mereka. Apa yang dilakukan Ibrahim? Ngopo kowe orang Madang. Ngopo orang dipangan nih. Gitu. Dikatakan apa? Ala ta'kulun. Ya. Hei, Tuhan-tuhan. Itu sesajinya kenapa nggak dimakan itu? Ibrahim juga tahu nggak bakal dimakan toh. Itu penegas. Kalau menyebut maksudnya di dalam tafsirnya yang bisa baca, itu menegaskan kadang-kadang kita kalau mau melakukan sesuatu yang besar, yang risikonya besar kan butuh penegas di hati. Ibrahim AS itu tahu. Nek engko tak obrak-abrik jelas aku musuh wong sak kabehane dhewean. Gini apa nggih? Sehingga butuh penegas. Iso. Aku ki iso. Sambil mengatakan, "Ngopo kowe mangan kowe? Iki ora dipangan kowe. Sajane kenapa enggak dimakan?" Dari sini ada cerita lucu nih. Ada seorang bertanya, "Ustaz, boleh nggak sih makan itu sesajen itu? Boleh nggak?" Ini kisah ini nih. Boleh nggak? Sesajen dimakan boleh nggak? Boleh, asal yang bukan sembelihan. Ayam atau kambing jangan, karena bisa jadi sembelih li ghairillah. Sembelihan untuk selain Allah, hukumnya haram dimakan. Tapi telur yang lain-lain boleh dimakan. Tapi juga harus dipikirin. Kok tiwas dipangan wong edo teko walah dipangan Tuhane payu repot banget. Kenapa? Alasan boleh dimakan kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan mubadir. Itu dalilnya. Maka boleh dimakan. Dan ada teman saya dulu di kos-kosan suka ngambilin kayak gitu. Dimakan di pinggir apa tuh jembatan. Subhanallah. Zaman dulu kuliah itu susah nih. Saya di UGM itu dulu orang-orang nggak punya. Di teknik itu kebanyakan orang-orang nggak punya. Jadi ini orang panganan itu yo tahu gantenan Pak. Makanya terkenal di UGM itu dulu kalau hari Ahad modal batik masuk ke balai tempat nikahan itu loh Pak. Melu madang. Subhanallah. Ini cerita zaman dulu cah donakal ini. Ya, sekarang sudah bersukses alhamdulillah. Jadi kemudian dia langsung menuju ke berhala-berhala mereka dan mengatakan, mengapa tidak dimakan itu? Kemudian, kenapa kamu juga nggak ngomong? Jadi Ibrahim AS sedang menegaskan di hatinya bahwa seperti itu kondisinya. Mengapa kamu tidak menjawab? Gitu kan. Dia lalu menghadap ke berhala-berhala itu, kemudian dorbang bil yamin, menghancurkan dengan tangan kanannya. Ini tafsirnya maksudnya pokoknya dihancurkan selain yang besar. Selain yang besar. Nah, ini juga tujuannya adalah untuk mengkambing hitamkan yang besar nanti ketika ditanya, dan untuk menunjukkan sing gede ki protes. Aku ki gede dhewe lho, sebab dhewean wae, cicil rasa. Kira-kira begitu nanti triknya menghadapi ketika disidang. Setelah itu dia pulang. Ibrahim pulang dalam kondisi tenang, dan di ayat 94-nya dikatakan kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Kemudian bertanya tentang segala sesuatu. Tadi ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang menghancurkan ini. Pemuda bukan orang tua nih. Jadi makanya Islam itu berkembang di orang-orang muda. Bayangkan Rasulullah diutus jadi Rasul berapa? 40. Abu Bakar berarti sekitar 30 sekian 36 mungkin ya. Umar bin Khattab 27 tahun. Ali lebih kecil lagi. Makanya sering saya katakan kalau masjid pengen ngaji, serahin anak muda deh. Yang tua-tua di belakang bantuin aja. Ini yang saya programkan di banyak masjid, alhamdulillah berhasil. Jadi saya itu merombak kepengurusan masjid itu banyak sekali Pak Sumardi. Dari keadaan yang sangat minus sekarang rata-rata alhamdulillah sudah baik kondisi keuangannya, kegiatannya. Bahkan ada masjid yang dulunya kajiannya seminggu sekali, sekarang 4 kali Pak. Ya di Gunung Semut itu 4 kali sekarang. Masya Allah ya. Masya Allah dengan ustadz-ustadz sunnah semua alhamdulillah.
Masya Allah. Awalnya cuma 1, cuma saya tok. Ya, sekarang sudah 4. Karena saya motivasi untuk agar berilmu. Ini, seminggu 4 kali. Kalau di maba seminggu 5 kali nanti ya wajar Pak. Kalau di tempat umum bisa 4 kali pun luar biasa, luar biasa. Mereka disifati tergesa-gesa karena marah sekali. Sangat marah. Di ayat 19 dikatakan, qala, dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Ditegaskan lagi. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Kalau nggak menciptakan apa yang disembah. Di ayat 97 saya persingkat ya. Mereka berkata, nah inilah Bapak Ibu semuanya, selevel Ibrahim saja ketika semua hujah sudah disampaikan dan menang secara hujah, tetap saja kalimat di 97 dikatakan, mereka berkata, buatlah bangunan untuk membakarnya lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi kalau itulah mengapa kita tuh dilarang melawan penguasa, demo-demo, karena kamu jenengan nggak punya kekuatannya cuma begini. Ini Ibrahim alaihissalam ditolong oleh Gusti Allah, jenengan dibakar apa ya tolong? Ya enggak? Lempar ke api mati bukan? Nah Ibrahim alaihissalam Allah turun langsung, kunibatan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadikan dingin, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim. Jadi Ibrahim selamat. Ini kita kok petang puluh dino semenit wis mati. Jadi hindarilah perdebatan-perdebatan walaupun dengan benar, kecuali sangat-sangat terdesak. Kalau mengada-ada jangan, nggak akan selesai, ya kan selesai. Mereka bermaksud memperdayainya, namun kemudian Allah yang menjadikan mereka orang-orang yang terhina. Apa maksud terhina di sini? Maksud terhina karena sudah sak negoro ngelawan wong siji kok gagal, kan terhina. Ini lagi sak negoro ngelawan wong siji kok gagal. Wakola, kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk. Ini 2 tafsirannya. Jadi ayat 99 ini 2 tafsirannya. Yang pertama, sebelum dibakar, maka dia mengatakan, saya mau pergi ke Tuhanku biar dia yang urus. Atau yang kedua, setelah selamat, saya akan pergi karena sudah saya nggak ikut-ikutan lagi. Kalian itu kalau saya dakwah malah dibakar. Wis tak tinggal kewai. Nah, kondisi inilah kemudian Ibrahim sangat pasrah dan jenengan tahu kira-kira perasaannya gimana. Inilah kemudian awal terjadinya ibadah kurban yang kita sebut dalam satu rangkaian Idul Adha. Ibrahim alaihissalam itu sedih banget. Dia mengatakan, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, dia yang memberi petunjuk. Bayangkan, dia itu pergi dari tempat kelahiran yang sangat dia cintai. Jenengan lahir di sebuah tempat, jenengan lungo meninggalkan, sakit hati mboten? Pasti terpaut hatinya. Kemudian jenengan meninggalkan ayah panjenengan, jenengan meninggalkan ibu panjenengan, jenengan meninggalkan kerabat jenengan. Halah wong Pak Sumardi kondur teng Wonosari, ini arep balik ini mesti ada perasaan rada aneh Pak Sumardi. Ya enggak? Atau dari Wonosari pada datang ke sini seminggu, tiang-tiang pada kondur, pasti jangan ada perasaan kosong. Ada perasaan, ya Allah, gimana? Lah ini Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan tempatnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan kaum kerabatnya. Rasul ibu tentena banget hati ini. Maka kemudian berdoalah di ayat 100, Robbi habli minas solihin. Ini doa yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat 100 yang kita mohonkan setiap waktu. Di orang tua itu jangan sampai putus harapan kepada Allah dengan doa ini, Robbi habli minas solihin. Kita tahu zaman sekarang ada setan gepeng yang namanya HP yang membuat anak-anak kita jadi setengah gila kadang-kadang. Gini apa nggih? Enggak konturu begini angin nyeteli HP. Isuk-isuk kontang angin. Ini ngantuk Abdullah. Untung Abdul masih mau kayak gini, Mas Allah. Alhamdulillah. Hampir tiap pagi kayak gini nih. Diajak sebelum subuh. Saya ceramah hampir tiap pagi. Mau. Amar juga tadi berangkat Pak. Yang imam di sana juga Amar. Tapi ya aku pulang ya. Aku nggak mau ke atas. Dia sudah jalan kaki dia. Masya Allah. Jadi inilah sejarah kemudian Robbi habli minas solihin, karena betul-betul ingin punya teman. Jadi makanya orang hidup itu butuh teman. Saya pengen punya teman.
Maka Rabbi habli minas solihin, anak soleh. Makanya Allah Ismail itu katakan hibah dari Allah untuk Ibrahim alaihissalam. Maka kita tahu nunggunya berapa lama ini? Sebagian mengatakan 60 tahun. 60 tahun menunggu. Karena Ibrahim alaihissalam ketika keluar itu masih muda, sekitar umur 20 tahunan, diberi ketika umur 80 tahun. Sabar mboten niku. Dengan doa lebih setahun, orang dikabul-kabul. Iki 60 tahun. Rabbi habli minas sholihin. Subhanallah Bapak Ibu, kita tuh banyak belajar dari sini. Banyak belajar. Kemudian di ayat 101 dikatakan fabasarnahu bihulamin halim. Masya Allah. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan anak yang halim. Halim itu sifatnya Ibrahim pula. Halim itu sopan santun, eman, memaafkan, disakiti nggak membalas. Kalau di doa kalau di orang berbuat jelek pada dia doain baik. Bisa nggak jenengan? Jenengan disakiti orang. Oh dasar Pak Sumarti, mungkin jenengan angsal hidayah gini, mungkin jenengan angsal rezeki apa? Sakit buatan. Inilah sifatnya Ibrahim dan Ismail. Maka dikatakan diberikan kabar gembira dengan anak yang halim. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau dengan baca ringkasan tafsir, kalimat ini halim itu sudah menunjuk Ibrahim langsung tahu sebagai nabi bakal ono ujian gede. Orang itu dikatakan hebat kalau sudah melewati ujian. Dikatakan sabar, nek mis entu ujian sabar. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu, jenengan tuh dapat gelar sarjana, sudah ijazah palsu katanya. Dapat gelar itu kalau sudah ujian. Paham Bapak Ibu? Jenengan dapat gelar sabar. Maka ketika dapat kabar halim, langsung paham. Ada saatnya nanti saya pasti diuji untuk mendapatkan si anak ini bergelar halim. Subhanallah. Dan jenengan tahu nunggu sekian tahun. Kemudian sampai akhirnya wabaloga asubdah. Kemudian ketika sudah berumur dewasa di 102, falamma balago maaf saya qala ya bunayya ini arafil manam ani adbahuk. Bayangin ujian apa meneh iki coba. Nunggu lama sampai kemudian dia dewasa, dikatakan iso membantu pekerjaan 13 tahun sekitar umurnya waktu itu. Kemudian kok tiba-tiba diperintahkan di dalam mimpi, ani adbahuk, saya menyembelihmu wahai Ismail. Fandur mata taro. Coba tok pikir ke, bayangin Bapak Ibu semuanya. Jangan bisa bayangkan situasinya Ibrahim alaihissalam kayak apa. Derajat wahyu Bapak Ibu yang paling rendah itu mimpi. Derajat tertinggi adalah Allah berbicara dengan langsung. Derajat terendah itu mimpi. Dan Ibrahim alaihissalam mimpi cuma sekali langsung dilakoni. Dia enggak, iki mimpinya bener apa ya? Tak tunggu meneh mbok menawa mimpinya bukan. Itulah halim. Itulah halim. Maka dikatakan kata Iblis Ismail, qala ya abatif an ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja. Kemudian satajiduni insyaallahu minasabirin. Ismail enggak sombong. Insya Allah itu kalimat menunjukkan kita berserah. Kalau Allah menghendaki, maka engkau akan temui aku sebagai orang yang sabar. Dan dengan tahu kisah selanjutnya, kemudian digantikan dengan domba dan seterusnya. Terjadilah apa yang kita pahami sebagai rangkaian Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dengan melaksanakan seluruh rangkaian Idul Adha dengan baik, bahwa ada pesan-pesan yang besar di situ, ada pelajaran yang besar di situ. Nanti baca ulang Quran surah As-Saffat, Quran surah Maryam, Quran surah Asy-Syu'ara yang membahas tentang itu. Semoga Allah berkahi kita semua. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis atau nanti Pak jangan nutup. Mohon maaf. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.